kita adalah penemu teknologi 3G, 4G, dan sekarang kita juga leading untuk 5G, pengembangan 5G deployment dan inovasi selanjutnya. Kita view-nya itu kalau kita mau jadi pemain teknologi, kita harus melihat bahwa kita ingin menjadi pemain global. Kamera itu kan ada AI-nya gitu kan, untuk melihat bahwa oh ini membedakan ini malam atau siang untuk pencahayaannya, ya kan? Nah, Hai leaders, kembali dengan saya Arifa. Kita bicara tentang digitalisasi, kita bicara tentang bagaimana dunia digital. Dan kali ini saya akan perkenalkan tamu saya, Ibu Nis Purwati, seorang Senior Director Government Affairs Qualcomm Southeast Asia. Beliau ada dalam industri telekomunikasi yang saya nggak tahu nih, mungkin sudah lebih dari 20 tahun, mungkin 30 tahun Bu Nis, ya. Nanti Bu Nis akan menceritakan pengalamannya dalam dunia telekomunikasi, tapi saya yakin pasti akan banyak sekali insight pengalaman yang kita bisa gali dari beliau. Silakan Bu Nis. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu Nis? Alhamdulillah. Mungkin koreksi sedikit. Jadi saya Senior Director Government Affairs Qualcomm International. Oke, Qualcomm International. Oke, baik. Ya memang sudah lama ya bergerak di telekomunikasi. Kebetulan saya sudah lebih 20 tahun lebih, mungkin 20 tahun lebih di bidang telekomunikasi. Baik di sisi non-profitnya, di sisi operator, dan kemudian sekarang di sisi kalau dibilang perusahaan teknologinya. Oke. Lama juga memang. Cukup lama ya, berkesimpung di situ ya. Ada hal yang menarik ini Bu Nis ya. Kita memandang Qualcomm itu adalah pemain teknologi worldwide ya, worldwide player lah gitu ya. Betul. Dan saya rasa yang saya tahu Qualcomm tidak sebentar ada di Indonesia gitu ya. Boleh diceritakan Bu Nis, asal muasal cerita bagaimana Qualcomm itu ada di Indonesia, visi, apa tujuan, dan apa sih? Iya, jadi Qualcomm sendiri di Indonesia sebetulnya sudah 15 tahun lebih ya. Tapi Qualcomm sendiri sudah lebih dari 30 tahun. Kita berdiri sudah lebih 30 tahun, pusatnya di San Diego, Amerika Serikat. Awal mulanya Qualcomm didirikan oleh 7 profesor bidang telekomunikasi. Kemudian mereka akhirnya membuat mempunyai suatu penemuan, kemudian bergabung membuat suatu perusahaan yang namanya Qualcomm. Nah, seiring dengan waktu, Qualcomm itu akhirnya mereka fokus di sisi pengembangan teknologi. Jadi Qualcomm itu sendiri sebenarnya adalah perusahaan R&D, perusahaan Research and Development. Jadi kita selalu melakukan penemuan-penemuan baru ataupun inovasi-inovasi yang berhubungan dengan wireless telecommunication. Jadi Qualcomm ini sekarang world leader. Jadi kita bisa bilang world leader in wireless telecommunication. Kita adalah penemu teknologi 3G, 4G, dan sekarang kita juga leading untuk 5G, pengembangan 5G deployment dan inovasi selanjutnya. Sekarang ini udah mau orang mulai bicara lagi 6G bahkan. Iya, betul ya. Jadi Qualcomm itu memang perusahaan R&D dan kami fokus di sistem on chip ya. Chipset itu ya, boleh ya. Chipsetnya. Nah, kami ini sudah menghabiskan sekitar lebih dari 60 miliar dolar untuk R&D secara kumulatif. Kemudian paten yang dihasilkan 140.000 paten. Khusus untuk tadi hubungan dalam hal wireless aja ya? Iya, khusus untuk 140.000 ya. Jadi paten di bidang wireless communication dan grup
wireless communication itu. Jadi ada paten di bidang seluler, wifi, apa namanya, komunikasi data, kemudian bahkan kalau kita kita punya handphone kan suka pakai keypad lock, nah itu patennya Qualcomm. Kemudian ada airplane mode yang kita suka naik, itu patennya Qualcomm. Jadi semua paten-paten yang berhubungan dengan wireless communication, wireless teknologi wireless communication ya. Nah itu jadi kita ada 140.000 lebih paten dan yang sedang filing patennya saat ini gitu. Jadi kalau kita bicara soal inovasi, tadi variety-nya jadi lebar sekali ya, Bu Nis ya. Dari mulai tadi ya, saya pikir tadi hanya bicara soal wireless ya. Karena kan bicaranya tadi dari kalau saya tidak salah itu awalnya dari CDMA ya. Iya, CDMA. CDMA. Betul. Bahkan sekarang sudah mulai bicara soal 6G gitu ya. Betul. Tapi ternyata even sampai ke apa tadi? Aplikasinya gitu ya. Berarti span inovasinya itu lebar sekali ya. Iya, sekarang ini kita menamakannya bahwa mobile communication itu revolutionize the way we work, the way we learn, and the way we do things gitu kan. Jadi tadinya kita cuman manual gitu kan, sekarang kita bisa secara digital, bisa transfer data, bisa Zoom, bisa dalam waktu pandemi itu benar-benar mengakselerasi penggunaan teknologi digital dan khususnya teknologi telekomunikasi kabel ya kalau gitu. Nah jadi sekarang masuk lagi AI. Nah itu juga kita secara tidak sadar sebetulnya mungkin pemirsa juga sudah menggunakan AI di handphone kita. Yang paling gampang itu adalah kamera. Kamera itu AI, kalau kita suka syuting kamera dia suka bisa identify ini food, ini panoramik. Nah itu AI bekerja. Jadi itu sudah ada dan sudah kita pakai gitu, kamera AI itu. Jadi itu juga masuk dalam inovasi-inovasi yang kita kembangkan gitu sekarang. Gitu. Tapi kalau kita lihat tadi berarti bagaimana Qualcomm mensegmented ya inovasinya gitu. Jadi terus terang sebagai orang yang di luar Qualcomm, saya pribadi ya melihatnya jadi di segala macam hampir segala macam aspek hampir dari segala macam aspek ya, bahkan tidak menspesialize ya, bahkan kalau Qualcomm tidak menspesialize certain aspek aja gitu ya. Span-nya begitu luas. Dan tadi kan salah satu yang kita istilahnya kita bisa lihat sebelum menjadi sebuah solusi itu chipset ya kan. Nah kalau kita melihat di Indonesia gimana tuh Bu Nis antara chipset dengan perkembangan? Iya, jadi sebetulnya semua ini kalau kita melihatnya begini, teknologi itu ada teknologi komunikasinya, communication, ada compute, ya kan, compute itu berarti menghitung memproses ya kan, menghitung. Kira-kira begini, bahwa semua itu kita di device apapun sekarang, baik itu pun smartphone, laptop, dan IoT kalau masuk ke industri. Even IoT juga menjadi bagian dari portfolio. IoT. Jadi kita tuh ada smartphone, segmen bisnisnya itu ada smartphone, otomotif, karena sekarang otomotif itu juga pakai chipset, ya kan, yang electric car dan communication itu, atau nanti ada autonomous vehicle itu pakai chipset juga. Kemudian IoT untuk industri, ya kan. Nah itu semuanya membutuhkan chipset, gitu. Dan semuanya membutuhkan kemampuan itu, communication and compute itu. Berarti dengan konsep tadi ya, at least dari dua konsep dasar tadi, communication dan compute tadi, Qualcomm hadir lah ya, dalam bentuk chipset. Dalam bentuk chipset. Terutama chipset. Nah, tapi kami bekerja sama terus dengan, kan kita hanya chipset. Produk akhirnya kita bekerja sama, kalau kita namakan adalah ada original design manufacturer dan original equipment manufacturer. Jadi pemilik mereka ada lagi original ODM, kita nama ODM itu ada yang dari chipset, terus dia membuat kayak model apakah itu smartphone, IoT device, modul-modulnya, membuat modul-modulnya gitu kan, modul dan model. Nah
Kalau misalnya ada yang pemilik merek kemudian ingin mengambil modul atau mengembangkan lagi dari modul itu, nah itu namanya OEM ya, itu dia akan mengambil dari sisi modulnya dan mengembangkan menjadi sebuah produk akhir. Apakah itu smartphone, apakah itu menjadi laptop, apakah itu menjadi katakanlah kamera, kamera apa namanya CCTV misalnya, ataukah itu menjadi untuk peralatan jaringan ya, misalnya CPE yang apa namanya bagian dari network elemennya ya, betul. Mungkin kalau pemirsa pada umumnya mungkin nggak terlalu tapi kira-kira adalah bagian dari network yang kadang-kadang suka kelihatan di betul dinding itu, atau di BTS-nya, gitu kan. Itu. Nah itu apa namanya, itu kita kerjasama dengan perusahaan lain yang ingin mengembangkan menjadi produk-produk akhir. Ini menarik, Bu Nis ya. Pemirsa, ini satu hal yang menurut saya secara pribadi ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena sebetulnya kita bisa katakan bahwa Qualcomm ini kita bisa bilang the heart of innovation ya. Jadi dengan chipset ini sebetulnya bisa dikembangkan ke any kind ya, any kind yang kita mau bentuk ya, dengan pengembangan lebih lanjut ya melalui R&D ya. Dengan si value proposition ini ke pasar kan berarti sebetulnya industri di Indonesia kalau punya spirit untuk mengembangkan sesuatu lah ya, sebuah inovasi itu tinggal datang di Qualcomm. Misalnya ya, saya mau bikin this kind of laptop gitu misalnya ya, yang nanti pengembangannya ke arah bagaimana, bisa datang ke Qualcomm dengan kerjasama dengan Qualcomm dengan ngambil chipsetnya gitu ya. Chipset itu kan sebetulnya fungsinya sebagai istilahnya brainnya gitu ya, atau apanya ya, brainnya ya, prosesornya otaknya ya gitu. Nah sekarang kalau saya nggak tahu di Bu Nis sendiri melihatnya sebagai yang sudah sekian lama di Indonesia, terhadap ekosistem itu gimana ya, dan industri di Indonesia ya? Nah di Indonesia ini menarik sebetulnya, kami melihatnya ada potensi yang cukup banyak di Indonesia. Sebagai pasar jelas semua orang juga pasti mengakui bahwa Indonesia masyarakatnya cukup banyak untuk jadi pasar, tapi untuk mengembangkan menjadi industri ini yang agak menurut saya sebetulnya potensinya besar tapi belum dikembangkan gitu ya. Yang masih mungkin perlu dikembangkan lagi adalah bahwa ekosistem untuk R&D-nya di sini belum terlalu banyak. Karena kami kan bergerak di bidang R&D sebetulnya, bukan manufaktur ya. Betul. Untuk kadang-kadang orang suka bertanya, kapan sih Indonesia bisa menjadi negara produsen teknologi? Nah, kita harus invest di bidang R&D ini, gitu. Nah, tentunya kita juga berharap ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai invest di bidang R&D. Maksudnya bukan hanya pemerintah ya, karena selama ini kan pemerintah memang punya dana untuk R&D, tapi kan dikucurkannya lewat lembaga riset pemerintah ataupun universitas gitu. Nah, sementara untuk mengembangkan produk yang bisa dijual ke pasar itu kadang-kadang perlu swasta juga yang untuk berinvestasi di bidang R&D. Nah, sampai saat ini kami sudah berpartner dengan beberapa perusahaan, tapi saya rasa masih bisa terbuka banyak kesempatan untuk perusahaan-perusahaan lain juga yang ingin mengembangkan teknologi ya dalam hal ini ataupun R&D. Menarik Bu Nis ya. Tadi Bu Nis bilang konsep utama atau apa ya istilahnya, heartnya Qualcomm itu adalah R&D, gitu ya. Berarti Qualcomm itu sekarang istilahnya masuk ke dunia, ke market gitu ya, dengan membawa value sebagai R&D ya, memperkenalkan R&D-nya gitu ya, dengan salah satu ini punya menawarkan license chipsetnya, gitu ya, mensupport any kind of R&D lah, gitu ya. Tadi Unis sampaikan ada kayak Indonesia lah contohnya kita bilangnya, ada sebenarnya R&D ada di government gitu ya, ada juga. Tapi untuk masuk ke pasar mungkin butuh juga yang dari private, dari swasta gitu ya. Kalau kita lihat sekarang positioning, kira-kira kalau kita mau dorong lebih
lebih maju lagi gitu ya. Iya. Menurut Buris gimana kira-kira untuk supaya didorong lebih maju lagi? Iya. Karena sebetulnya kalau kita lihat ada nggak ada gitu ya. Iya. Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya? Frankly speaking, saya pribadi saya tidak tahu gitu ya. Tapi kalau kita melihat gimana caranya kita mendorong lebih ini lagi ya, karena kita tahu bahwa sekarang udah mungkin 10 tahun terakhir ini kita sudah berusaha banyak bisnis, banyak company bertransformasi ke arah digitalisasi, karena memang it's about time, bukan hanya negara tapi dunia, gitu ya. Kalau kita nggak bertransformasi ke sana, kita ketinggalan. Gitu ya. Betul. Terus kalau menurut Buni sendiri dari pengalaman atau dari pribadi, kira-kira apa sih yang mesti di-kick nih supaya? Jadi pengamatan saya pribadi ya. Jadi ini bukan atas nama Qualcomm. Kalau saya pribadi, sebetulnya yang namanya teknologi digital ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya global supply chain. Jadi kalaupun ada perusahaan Indonesia yang ingin punya cita-cita untuk menjadi perusahaan teknologi dan bisa menjadi bagian dari global supply chain, artinya ingin produknya juga terkenal di dunia, tidak hanya di Indonesia. Memang kita harus mainnya begitu, global supply chain. Kalau enggak, karena kita sekarang sudah digempur dengan produk-produk luar negeri kan. Betul. Jadi memang kita perlu modal untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar negeri itu. Jadi kita juga harus punya kemampuan R&D yang sama. Nah, itu yang menurut saya kami melihat ada beberapa perusahaan memang hanya melihat pasarnya pasar Indonesia. Nah, tapi yang namanya perusahaan-perusahaan skala global itu kan juga mereka tidak hanya setelah mengembangkan produk, mereka juga memasarkan. Artinya memasarkan tidak hanya ke negara sendiri tapi ke negara lain. Nah, jadi kita view-nya itu kalau kita mau jadi pemain teknologi, kita harus melihat bahwa kita ingin menjadi pemain global, gitu loh. Tidak hanya pemain Indonesia. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, karena begitu kita masuk sebagai pemain global itu economical scale gitu. Betul. Kita produksi harus melihat bahwa kita bersaing kompetitif dan in competition dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, seperti merek-merek terkenal yang depannya S, depannya I, gitu kan. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ingin menjadi seperti mereka, nah itu R&D investmentnya akan cukup besar. Nah, salah satu siasat mungkin ya. Nah, kita harus melihat dulu kemampuan kita ini di mana. Indonesia ini untuk mengembangkan ekosistemnya di mana gitu. Jangan pemerintah kadang-kadang suka juga, ayo kita mencoba menarik perusahaan manufaktur untuk ke sini, tapi ekosistemnya nggak ada. Semua komponennya import di sini, akhirnya menjadi assembly line saja. Nah, itu yang sebetulnya tidak kita ingin, bukan tidak kita ingin, itu mungkin salah satu step ya, salah satu step untuk mengundang ekosistem ke sini. Tapi habis itu apa yang harus dilakukan untuk supaya benar-benar orang tuh benar-benar invest di ekosistemnya di sini. Nah, itu yang kita harus sama-sama bekerja sama mencari tahu dan mengundang investor untuk ke sini dan meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar bisa untuk berinvestasi di sini. Nah, itu yang menurut saya perlu dikembangkan. Kalau kita jadi kita perlu mapping dulu, mapping kita nih kuatnya di mana, baru kita harus kemudian mungkin strateginya bahwa kita berusaha di bidang yang kita kuat dulu, kemudian baru kita berkembang sehingga akhirnya menjadi pemain global gitu. Tapi kalau dari pengalaman 15 tahun Qualcomm di Indonesia gitu ya, dengan berbagai kerjasama dengan perusahaan lokal gitu ya, dengan tadi beberapa contoh use case tadi ya Bu, ini ceritakan ada handphone gitu ya, bahkan earbuds gitu ya, kira-kira yang menonjol apa ya Bu Nis? Apakah hubungannya selalu dengan seluler misalnya, ataukah selalu hubungannya dengan aplikasi? Ya, saya lihat yang sekarang sebetulnya kalau kita mau
cepat itu aplikasi paling mudah mungkin. Paling mudah ya. Dan aplikasi itu bukan aplikasi handphone aja. Sekarang ini kan orang udah main ke VR, XR. Iya, iya. Game. Oh iya. Kan? Nah, itu menurut saya itu sudah ada malahan ekosistemnya di Indonesia yang aplikasi game. Kita punya komunitas game developer yang cukup baik, yang ada yang sudah jadi unicorn juga setahu saya. Kalau nggak salah ya sudah ada yang jadi unicorn atau baru mau jadi unicorn. Tapi mereka tuh sudah cukup baik, sudah mulai terbentuk lah ekosistemnya ya. Jadi pemerintah harus mengembangkan lagi dari sini. Nah, sekarang tinggal dari misalnya game, kemudian aplikasi di VR XR itu, apalagi yang dikembangkan dari ekosistem di sini gitu. Kan ada gamenya, ada softwarenya, kemudian apalagi yang mesti dikembangkan. Nah, ini dari sini aja kan sebenarnya economic value-nya udah cukup besar gitu kan. Karena pasarnya gamenya mungkin tidak hanya untuk Indonesia, gamenya pasarnya global. Betul. Ini kan harus dibantu marketingnya juga, seperti itu. Nah, ini pasarnya global, tapi divisinya untuk Indonesia kan. Betul. Nah, tapi dari situ akan tumbuh kan talenta nih, mulai masuk ke talenta nih, talenta di bidang game. Tapi tidak melulu bikin game ya. Kan game ini ada yang mesti pemasarannya, ada yang ini kan cara pemasarannya juga beda gitu ya. Mungkin beda dengan zaman kita dulu gitu kan. Nah, itu jadi ini akhirnya membentuk ekosistem yang lengkap nantinya gitu. Demikian juga VR XR. VR XR ini mungkin aplikasi tidak hanya untuk game ataupun entertainment, tapi bisa untuk pendidikan. Dan kita dengan pendidikan itu, saya ada data ya bahwa dengan menggunakan VR itu cara belajar itu bisa dipersingkat sampai berapa persen, saya lupa. Itu ada datanya. Itu ada datanya. Ada penelitiannya. Ada penelitiannya bahwa orang kalau kita menggunakan metode belajar biasa face to face itu kan 100% misalnya. Tapi dengan menggunakan VR itu bisa diperpendek sampai 60% misalnya gitu. Jadi lebih cepat. Artinya penyerapannya itu lebih cepat gitu loh. Itu lumayan membantu dan sangat signifikan. Apalagi kita perlu juga untuk istilahnya mengumpulkan semua ilmu pengetahuan itu di dalam data digital atau digital library, terus nanti kan bisa dibuat untuk misalnya untuk mendidik ya, untuk use cases latihan skenario. Contoh misalnya yang saya pelajari adalah bahwa di dokter ini kalau di negara lain itu untuk kalau selesai dokter dia kan harus itu praktek tapi belum menjadi dokter kan. Kalau di sini saya koas tapi dia nggak boleh pegang pasien di negara itu. Jadi misalnya ada dokter kebidanan, dia nggak boleh menangani persalinan. Nah, tapi bagaimana cara dia bisa menjadi ahli kalau dia tidak menangani? Betul. Nah, akhirnya dia belajar dengan cara menggunakan VR. VR XR. Jadi dia tahu, ada kasus seperti ini. Kalau seperti ini cara Nah, itu gunanya VR. Jadi itu bisa lebih cepat. Sementara kalau kita belajar in reality, dokter tuh mencari pasien yang katakanlah ada yang agak kelainan gitu ya. Itu kan dari 100 orang mungkin yang normal 97 yang misalnya yang benar-benar kasus yang harus dipelajari itu itu kan susahnya dengan membuat itu direkam dan dijadikan data digital itu akhirnya bisa membuat semua orang bisa belajar dengan waktu yang sama gitu. Menarik Bu Nus. Jadi satu yang jadi saya barusan merasa ada satu insight bahwa sebetulnya kalau kita menyadari bahwa mungkin disadari ya Bu Nus disadari betapa besar value-nya ya. Sebuah inovasi teknologi yang tadi percepatan belajar hampir let's say misalnya 60% gitu ya. Perkembangan dunia yang begitu cepat berputarnya sehingga istilahnya pengembangan ilmu menjadi lebih cepat gitu ya. Pengembangan pengetahuannya tadi kasusnya mungkin kalau dari manual normal 1 di antara 10, tapi kalau dengan teknologi bisa di-replicate lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan digital di
Saya tidak bicara Indonesia ya, Indonesia. Kita bicara soal regional ya. Karena kan saya Qualcomm kan ini nationwide ya. Dan Indonesia berada di regionalnya Southeast Asia gitu ya. Kalau kita coba melakukan benchmark gitu ya. Benchmark bukan kita lah. Qualcomm lah ya. Pengalaman Bu Nis selama di Qualcomm itu kacamatanya gimana ya Bu Nis? Maksudnya kacamata memandang kalau Indonesia terhadap regional ya. Oh, oke. Terhadap regional country. Kalau dari sisi, karena kami perusahaan teknologi ya, dari sisi teknologi memang ada negara yang sangat leading in terms of teknologi. Di Southeast Asia aja, di ASEAN aja, ada negara yang dia udah advance. Pokoknya saya penerapan 5G-nya juga sudah semakin bagus. Dia bahkan udah mau masuk ke 6G, penerian 6G itu. Jadi 5G sudah advance. Tapi ada juga negara yang memang seperti Indonesia. Tapi Indonesia tuh agak tertinggal dibanding negara ASEAN. Yang ini kalau kita bicara contoh dengan teknologi 5G ya, 5G itu Singapura sudah 5G, Malaysia sudah 5G, Thailand sudah 5G, Filipina sudah 5G. Vietnam kemarin Vietnam juga sudah melakukan trial tapi komersial 5G. Indonesia aja yang belum nih gitu loh. Nah, jadi memang kita negara besar memang, tapi kalau kita pengen menguasai teknologi, karena kadang-kadang kita juga kan bolak-balik tanya kapan nih kita bukan sebagai market aja nih, kita sebagai tapi kita sendiri sebagai adopsi untuk teknologinya sendiri kita agak lambat gitu loh. Sementara kalau kita mau menjadi produsen teknologi, kita justru harus terdepan di dalam mengadopsi teknologi. Nah ini jadi kayak kontradiktif gitu loh. Di satu sisi kalau kita bilang ayo Pak kita harus segera investasi 5G, oh Indonesia belum perlu katanya. Tapi di sisi lain, kalau kita pengen jadi negara teknologi, untuk menjadi negara teknologi, kita harus adopsi dulu teknologi yang paling maju ini, karena kita harus segera masuk ke research teknologi berikutnya, gitu. Nah, itu yang kalau menurut saya agak kontradiktif sih Indonesia sih, gitu. Jadi kadang-kadang kita mau jadi teknologi, tapi sekarang ini orang udah mulai meneliti 6G loh nih, udah mulai nih loh. Tapi kita 5G aja belum gitu, maksudnya belum sampai yang bisa digunakan. Orang bisa ngerti, oh dari 5G itu kita bisa melakukan inovasi apa aja. Karena kan kita mungkin lihat dari 4G itu aja lahir Gojek ya. Lahir aplikasi seperti Gojek, Grab. Kita bisa pesan makanan waktu pandemi, membantu sekali gitu kan. Zoom gitu kan. Nah dari 5G itu kita belum kepikiran apalagi nih yang akan ada inovasi di masyarakat. Karena itu yang melahirkan inovasi bukan next innovation ya, itu aplikasi layer aplikasi. Nah itu yang menurut kita harus digenjot ya istilahnya tuh harus ayo kita harus coba lebih maju lagi dan menjadi terdepan. Nah kalau kita menjadi terdepan, kita masuk ke pasar luar negeri tuh lebih mudah untuk bisa jadi Gojek bisa ekspansinya kemana gitu, ke global, tidak hanya ke ASEAN. Itu kita baru ngomong salah satu unicorn lah ya, Gojek ya. Bagaimana kalau nanti kita masuk ke 6G yang kita nggak tahu nanti bentuk. The next milestone of innovation-nya. 6G itu nanti diramalkan experience-nya akan lebih imersif katanya. Artinya VR-nya itu akan lebih sudah seperti real life gitu kan. Misalnya kalau katanya komunikasi pakai hologram gitu kan, nggak cuma video call aja, hologram. Jadi bisa kayak gini tapi kita di tempat berbeda gitu kan. Nah itu dan untuk layanan-layanan mission critical istilahnya itu yang membutuhkan akurasi yang tepat, sensor yang tepat, itu akan dimungkinkan dengan adanya 6G. Gitu. Saya sebetulnya udah kebayang apa yang akan bisa terjadi dengan adanya sensor. Misalnya kita sensor ya, menggunakan sensor dengan teknologi 6G yang lebih akurat. Kita punya katakanlah saya punya orang tua yang misalnya tinggal sendiri. Dengan teknologi 6G yang ada sensornya mungkin itu kita bisa tahu kalau orang tua saya sehat-sehat saja atau misalnya tiba-tiba dia terjatuh. Nah itu kita bisa
mungkin bisa pantau Iya. itu gitu kira-kira itu Iya. Imajinasi. Oke, baik. Terima kasih menarik Bu Nis. Baik, leaders, kita akan lanjut di next sesi. Hai leaders, kembali dengan saya Arifa. Kita lanjut diskusi dengan Ibu Nis. Banyak sekali insight yang kita dapat dari sesi pertama. Di sesi kedua ini kita akan gali lebih jauh apa yang akan bisa kita dapatkan insight dan apa-apa saja yang bisa jadi inspirasi kita. Baik Bu Nis, tadi kita ngomong banyak soal Qualcomm, kita ngomong banyak soal bagaimana industri di Indonesia, bagaimana R&D di Indonesia, bagaimana Indonesia compare to other player in regional gitu ya. Tapi ada satu yang menggelitik saya adalah apapun kondisi kita sekarang gitu ya, apapun kondisi kita sekarang. Kita bekerja pada resource talent yang ada di Indonesia gitu ya. Dan Qualcomm sudah 15 tahun di Indonesia. Pasti berhadapan dengan talent-talent di Indonesia gitu ya. What do you think? Apa yang bisa jadi komen dari even Bu Nis sendiri ya, ataupun Qualcomm terhadap talent-talent di Indonesia, terutama talent-talent yang bergerak dalam bidang digital? Kalau di bidang digital secara umum, saya ngelihat banyak sekali memang talent di Indonesia. Kan terbukti kita punya berapa unicorn ya kan, itu di bidang talent, bidang aplikasi. Tapi kalau khusus di bidang di mana Qualcomm bergerak ini, jadi di bidang chipset dan R&D yang di bidang wireless communication ini saya harus katakan mungkin masih terbatas gitu ya, atau saya belum ketemu mungkin gitu ya. Tapi bukannya tidak ada. Bahkan kalau mengambil cerita dari partner kami, ada beberapa talent yang sudah dia latih gitu ya, sangat baik, terus di hijack oleh perusahaan luar. Jadi maksud saya limited tuh artinya yang bergerak di Indonesia ini terbatas. Karena apa? Karena ekosistemnya nggak ada, ya kan? Mungkin kalau untuk chipset mungkin orang bekerjanya di Taiwan atau di Amerika gitu kan itu. Yang ekosistemnya sudah terbentuk, sudah mature lah ya mungkin ya. Jadi mereka udah berkembang, udah selalu melahirkan inovasi setiap hari gitu kan. Selalu menghasilkan paten juga tiap hari. Nah, itu memang belum ada di Indonesia, belum sampai tahap itu gitu. Nah, oleh karena itu Qualcomm gitu, kami bekerja sama dengan beberapa universitas. Kemarin kita melakukan training untuk bidang wireless communication, khususnya terkait yang device gitu kan, chipset gitu kan. Nah, itu dengan ada 2 universitas kita melakukan training for trainer. Kemudian selanjutnya kami saat ini sedang tahap menawarkan juga 5G course gitu ya, 5G course untuk universitas untuk mahasiswa S1, tapi tentunya bekerjasama dengan universitasnya gitu ya. Dan kami sedang mencoba juga mengembangkan apakah ini bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi 5G course ini ada yang untuk undergraduate student ataupun graduate student dan bersertifikasi tentunya. Menarik ya. Jadi dalam hal pengembangan ekosistem, Qualcomm tidak hanya masuk ke ranah komersial saja gitu ya. Kita kan bicara tadi OEM gitu pabrikan gitu ya. Kita bicara creating solution gitu ya, dari sisi device gitu ya. Qualcomm sebagai pemegang license chipset ada di situ gitu ya. Tapi pengembangan ekosistem digital melalui talent melalui talentnya dengan tadi beberapa course tadi gitu ya. Sebetulnya, koreksi kalau saya salah ya. Jadi sebetulnya peranan yang diharapkan dari aktivitas tadi sebetulnya yang dilakukan oleh Qualcomm and in mind-nya adalah membangun ekosistem. Semakin banyak orang tahu tentang teknologi yang berkembang di dunia ini dan juga teknologi yang dari sisi Qualcomm itu, maka mudah-mudahan kita berharap talentnya akan makin banyak. Mereka kan melahirkan inovasi sendiri gitu kan, inovasi sehingga akhirnya mereka akan mulai membentuk ekosistem kecil-kecil terus tapi nanti menjadi besar gitu.
Oke. Nah, kalau untuk dari sisi itu tadi yang spesifik di wireless communication. Kalau untuk yang membantu digital, digital talent mulai secara umum, kami sebetulnya mempunyai produk laptop ya, laptop yang terkoneksi dengan 4G LTE itu untuk student, untuk pelajar. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sekarang ini melakukan pembelajaran secara online, apalagi waktu pandemi kan, gitu kan. Nah, itu untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai akses ke fiber optik ataupun wifi, tapi dia punya sinyal seluler. Nah, mereka bisa terkoneksi dengan laptop yang terkoneksi dengan 4G LTE itu, sehingga mereka selalu terhubung dengan internet ya, internet dan dengan materi pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di daerah terpencil ataupun daerah perkotaan ya. Jadi kami berkontribusi untuk pemerataan pendidikan sebetulnya. Gitu, kalau boleh dikatakan. Menarik ya. Jadi untuk daerah 3T itu kan memang kenapa dikatakan 3T itu kan memang ada program yang pemerintah mau bikin pemerataan telekomunikasi ya. Iya, betul. Tertinggal gitu ya. Qualcomm masuk sebagai penyedia device berarti. Karena laptop ya bekerja sama dengan partner kami ini yang membuat laptop produk dalam negeri ya. Berarti chipsetnya itu dari Qualcomm. Sangat menarik ya. Gimana perkembangannya Bu Nis dari inisiatif tadi? Menurut saya menarik sih ya, kemarin itu diadopsi. Cuman memang kan karena belum banyak yang mengenal bahwa Qualcomm juga ada di laptop, sehingga mereka tidak terlalu mengetahui. Ya ini PR buat kita untuk memasarkan lebih, memperkenalkan lebih jauh tentang teknologi. Tapi itu menurut saya kontribusi kita kepada talenta digital ya, baik yang digital secara umum ataupun yang khusus untuk teknologi telekomunikasi nirkabel gitu. Baik. Nah, kalau kita kembali lagi bicara soal talent tadi, Bu Nis ya. Tadi saya tergelitik tadi Bu Nis bilang di Educate mungkin jadi bagian dari organisasi Qualcomm di Indonesia mungkin gitu ya. Terus kemudian diambil Taiwan, bukan Amerika itu partner kita ya. Partner ya. Jadi partner kita yang cerita bahwa mereka udah mentraining, udah talent itu udah pinter gitu ya, tahu harus di-hijack mulai dari awal. Kalau dari kacamata Bu Nis lah ya, atau kacamata Qualcomm yang berkecimpung dalam regional gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan lebih baik nih dalam menghadapi yang seperti ini ya gitu loh. Ya, harus lebih, memang kita harus memperkenalkan bahwa industri ini cukup besar dan masif ya, sehingga banyak yang tertarik untuk mempelajari ini gitu. Topik-topik yang tentang teknologi wireless communication ini gitu ya. Mungkin awalnya mereka berpikir saya mau kerja di luar, nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua orang akhirnya juga akan kerja di luar juga. Mungkin ada yang balik juga ke Indonesia gitu. Ya itu it's okay gitu. Tapi sepanjang semakin banyak itu menurut saya nanti pasti akan muncul nih klaster-klaster kecil tempat mereka bekerja itu nantinya. Iya. Karena tadi disampaikan bahwa walaupun portfolionya Qualcomm itu lebar gitu ya. Tapi kan beranjak dari tadi ya teknologi wireless tadi ya, walaupun nanti bisa dikembangkan di mana-mana gitu ya. Salah satu contohnya tuh earbuds tadi ya. Bisa earbuds bisa diceritakan ya. Jadi itu yang saya terus terang melihat Qualcomm teknologinya wireless terus tahu-tahu ke earbuds tuh gimana? Jadi di dalam earbuds itu ada chip kecil sekali itu yang memungkinkan untuk berkomunikasi kan, baik itu Bluetooth, nantinya bisa dengan 5G itu. Tapi ada software ya kan, ada noise suppression, ada
apa namanya macam-macam fitur ya mungkin noise suppression, terus membuat suaranya seperti jernih gitu. Itu teknologi sendiri itu kan. Nah, jadi talent tadi itu mungkin bukan hanya soal chipsetnya ya, tapi bagaimana mengembangkan software yang nanti ditaruh di chipset itu untuk mengembangkan fitur seperti itu. Contoh misalnya kamera. Kamera itu kan ada AI-nya gitu kan, untuk melihat bahwa oh ini membedakan ini malam atau siang untuk pencahayaannya, ya kan? Nah itu kan belajar dari AI dia. Nah itu kan membuat programnya bagaimana. Kemudian gambar yang film video misalnya, yang ukurannya besar, tapi bisa dipadatkan dan dikecilkan ukuran filenya, sehingga bisa mudah dilihat di smartphone yang lebih kecil layarnya dan tidak. Istilahnya kalau kita tuh itu videonya nggak putus-putus gitu kan, jadinya kan lancar aja gitu nonton videonya. Itu kan perlu talenta sendiri yang melakukan pengembangan software itu, gitu kan. Nah, kemudian contoh lagi misalnya adalah otomotif. Otomotif ini kan kita arahnya mungkin ada yang 5G, bukan 5G, driverless, autonomous autonomous vehicle. Nah, autonomous vehicle itu kan harus mengembangkan softwarenya gimana nih supaya dia bisa melihat, oh saya berada di jalan yang ada lane-nya garis putih, saya harus tetap di stay di lane ini. Tapi terus kalau ada mobil menyalip bagaimana? Nah itu kan harus ada yang membuat software seperti itu ya. Nah ada lagi misalnya safety, bahwa jadi mobil ini harus bisa berkomunikasi dengan misalnya ada lampu lalu lintas, ada juga dengan signage yang menunjukkan bahwa oh ini ke depan lurus ke HI, ke sebelah kanan ke mana, sebelah kiri kemana. Nah itu sehingga dia bisa autonomous driving gitu kan. Nah, apalagi di ibu kota negara baru katanya mau pakai autonomous driving, autonomous vehicle tuh, kan. Nah itu kan harus ada yang ngembangin software-softwarenya. Nah softwarenya itu kemudian dimasukkan ke dalam chipsetnya. Gitu. Jadi berarti sebetulnya pengembangan chipset itu sendiri memang pasti ada evolusinya ya, Bu Nis. Pasti ada evolusinya karena si software itu pun kan ada evolusinya ya. Dari satu use case ke peningkatan use case yang lain ya. Jadi memang kalau kita bicara chipset itu sebagai brain, jadi brain itu makin pinter gitu ya, dengan bahasa sederhananya gitu ya. Nah memang dari tadi kita bicara soal pengembangan ekosistem gitu ya. Indonesia berada tadi yang tadi Bu Nis bilang, tetangga kanan kiri sudah 5G sudah pada jalan. Contohnya ini ya, contoh kasus ya, contoh use case. Indonesia belum perlu katanya gitu ya. Tapi kita coba mengkorelate dengan tadi bagaimana sebuah pengembangan teknologi itu dibutuhkan. Jadi kalau menurut Bu Nis sendiri ini kan sepertinya kayak ada gap ya. Ya ada gap ya. Antara, nggak usah ngomong global deh, kita ngomong regional aja dulu gitu ya. Kita lihat dari bagaimana pengembangan teknologi hanya satu aspek aja, seluler gitu ya. Satu aspek seluler. Terus bagaimana juga aspek kebutuhan pengembangan teknologi tadi ya. Sepertinya kan memang ada gap nih. Kira-kira ada insight apa nih Bu Nis kira-kira yang bisa memperkecil gapnya nih? Jadi begini, kalau saya lihat sebetulnya Indonesia tuh untuk misalnya kita ngomong 5G ini ya, 5G ini untuk Indonesia tuh ada use cases yang mungkin untuk operator itu akan menghasilkan revenue gitu ya. Karena kan operator akan berpikir saya invest kemarin 3G, 4G, sekarang harus invest lagi 5G. Nah, saya harus dapat return on investment dong, gitu kan. Nah, ini ada use cases yang menurut saya untuk Indonesia cocok, yaitu adalah fixed wireless access gitu. Jadi artinya kita kan sekarang
penetrasi fiber optik ke rumah kan masih rendah, gitu. Nah, untuk menjembatani hal ini maka ada yang namanya fixed wireless access. Jadi menggunakan wireless communication, terus baru masuk ke rumah-rumah, terus kemudian bisa pakai wifi, gitu kan. Nah itu. Nah ini akan mendorong operator untuk investasi, karena begitu mereka dapat revenue kan mereka akan investasi lagi. The other yang lainnya adalah 5G untuk private network kita namanya. Tapi itu sebenarnya adalah 5G untuk perusahaan-perusahaan atau factory atau kawasan industri yang cakupannya terbatas. Tapi mereka butuh koneksi wireless, karena kan kalau di pabrik-pabrik itu ya, kalau kita kan perlu sensor banyak nih, terutama misalnya kalau ada ban berjalan perlu sensor banyak gitu kan. Nah itu kan kalau kita dulu pakai kabel ya, kabel di mana-mana berserakan. Nah untuk menghilangkan kabel di mana-mana itu kita pakai teknologi wireless. Nah pakai namanya 5G private network istilahnya. Nah itu jadi menghilangkan kabel, tapi tetap performance-nya sama seperti kalau kita pakai sama seperti kalau kita pakai kabel gitu. Nah itu akan membuat lingkungannya lebih baik dan lebih presisi juga. Itu akan produktivitasnya akan meningkat. Nah ini use case seperti ini akan menghasilkan revenue untuk operator, sehingga mereka akan invest lebih banyak lagi. Nah kalau investasi lebih banyak lagi dan masuk ke rumah-rumah, ke semua area, dan tidak menutup kemungkinan Bu Arifa punya usaha kecil, dia tahu-tahu menghasilkan inovasi, saya bikin aja nih solusi ini dengan menggunakan teknologi 5G apa, misalnya Bu Arifa menggunakan. Tapi yang saya tertarik yang 5G private itu memang sudah mulai terdengar ya, Bu Desi ya. Tapi memang dia tidak mass ya. Belum mass market ya. Iya, karena memang itu kan untuk kawasan tertentu gitu. Tapi bisa juga misalnya untuk kawasan kampus misalnya, atau untuk kawasan kenapa rumah sakit. Kenapa dia karena operator belum mau melakukan investasi secara mass, itu sehingga muncul itu. Kita mesti tanya kenapa operator belum masuk ke situ gitu. Karena tapi memang salah satu kendala yang sekarang sih memang spektrum frekuensi. Pemerintah belum melelang spektrum 5G. Kalau nanti pemerintah sudah melelang spektrum frekuensinya untuk 5G, nah itu mereka akan bisa menyediakan layanan yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan dalam jumlah yang cukup besar. Nah itu baru mungkin 5G private network bisa digelar dengan baik, performance yang baik gitu ya, sesuai ekspektasi para pemilik pabrik. Saya jadi teringat tadi kata Bu Nis tadi ya, tetangga sudah pada nyala. Indonesia belum ya, karena mungkin karena ada korelasi dengan itu tadi kali ya. Spektrumnya belum belum dirilis oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah akan merilis dalam waktu dekat ini. Belum lagi kita bicara soal kemampuan device ya. Itu faktor lain lagi ya. Sekarang kan di market sudah. Di market sebetulnya penetrasi 5G cukup lumayan. Ketersediaan device ya. Ketersediaan device ya memang belum masif. Tapi karena ini sebenarnya antara ayam dan telur. Pemilik merek dia mau meluncurkan device 5G di Indonesia, tapi dia tahu operatornya belum ada yang menyediakan. Jadi dia telur ayam. Buat apa dia membuka fitur frekuensi 5G-nya gitu kan? Kalau dia tahu operator atau pemerintah sudah melelang frekuensi misalnya 700 MHz atau 2,3 atau 3,5 atau millimeter wave. Nah dia akan tahu, udah diumumkan dan dibuka, dia akan buka itu feature frekuensinya. Nanti berarti udah semakin banyak. Sebetulnya sekarang sudah tersedia di pasar, tapi memang tidak semua membuka karena memang mereka juga melihat lihat ekosistemnya lah. Seberapa lama lagi ekosistem itu terbentuk kan gitu loh. Betul. Jadi mereka tinggal nih antara ayam dan telur mana dulu aja. Jadi kalau kita udah ada yang masuk juga udah ada. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal gap tadi ya, kita bicara gap, mungkin tadi yang disampaikan Bu Nis itu salah satu
contoh use case kali ya, contoh use case ya untuk mendekatkan gap ya, walaupun diawali dengan tadi 5G private misalnya ya. Sebetulnya ada lagi sih cara lain. Misalnya juga. Ini lebih ke arah tadi kalau Indonesia mau jadi negara dengan negara teknologi ya misalnya, kita harus memberikan fasilitasi kepada peneliti-peneliti baik itu di universitas atau lembaga penelitian lain untuk mereka mencoba, atau private sector malahan, misalnya ada swasta yang saya mau ngembangin produk 5G dong gitu, tapi frekuensinya belum ada. Nah ini pemerintah harus melihat bahwa nih, jadi pemerintah harus 1 atau 2 langkah di depan gitu ya, bahwa kalau saya mau sebagai istilahnya pemegang kunci untuk menjadi transformasi digital terjadi lebih cepat gitu kan, jadi saya harus membuat orang bisa leapfrog gitu kan. Nah, apa yang harus disediakan? Ya, salah satunya adalah dengan spektrum frekuensi gitu. Jadi spektrum frekuensi 5G dibuka, diberikan kesempatan baik kepada universitas ataupun lembaga atau masyarakat bahkan untuk menggunakan dan mencoba untuk melakukan inovasi gitu. Seperti kayak sandbox gitulah ya. Regulatory sandbox bisa, tapi sebetulnya kan yang saya khawatirkan regulator sandbox itu hanya terbatas kepada orang yang memang berminat dan mau investasi di bidang teknologi. Tapi kalau kadang-kadang kan kayak Gojek kan belum tentu datang dari perusahaan yang memang niat untuk mengembangkan itu misalnya. Saya nggak tahu deh mungkin sejarahnya, tapi maksud saya nggak menutup kemungkinan bahwa orang seperti Arifa ataupun saya tahu-tahu punya ide, saya mau bikin inovasi kecil tapi menjadi solusi bagi masyarakat sekitar misalnya gitu. Nah itu siapa tahu ada ide seperti itu kan mestinya bisa difasilitasi kalau memang semuanya dimungkinkan tersedia. Make sense ya Bu Nisa. Jadi gapnya itu nanti akan jadi semakin lebih kecil ya, karena tadi istilahnya ranah untuk melakukan uji coba, ranah untuk melakukan R&D itu sudah tersedia gitu ya. Jadi bukannya ada sesuatu dulu kemudian diregulate, tapi justru ranahnya itu dibuka aja, kalau mau pakai untuk riset silahkan, mau untuk komersil silahkan. Nah kalau di negara lain nih, karena tadi ngomong komparasi, negara lain itu mereka ada yang bahkan memberikan insentif karena gini, sudah tahu 5G tersedia, tapi dia pengen menjadi yang terdepan di sektor tertentu, misalnya dia pengen ada pelabuhan gitu ya, pelabuhan menggunakan teknologi 5G untuk menjadi perusahaan pelabuhan yang terdepan di atau worldwide leader gitu, tapi pakai teknologi. Nah jadi dia kasih insentif pemerintahnya, kembangin, saya kasih insentif dana untuk research dan sebagainya. Nah itu ada gitu. Itu. Nah terus di negara lain juga mereka juga memberikan insentif misalnya untuk pengembangan 5G untuk aplikasi apa saja yang mereka yang pemerintah, dan bahkan mereka membantu kamu encourage untuk bekerja sama dengan negara. Jadi penelitian 5G antara satu negara dengan negara lain kombinasi, dan ini menghasilkan nanti inovasi-inovasi baru kan gitu. Nah itu di encourage sama pemerintahnya gitu loh. Jadi tapi mereka kan akan mencari negara mana yang sudah melakukan penelitian 5G. Iya betul. Lihat di Indonesia belum ada, jadi nggak diajak gitu. Nah itu yang menurut saya, kalau Indonesia segera merilis spektrum 5G, mengumumkan ayo silahkan untuk melakukan riset 5G, itu kan ada masuk dalam istilahnya radar internasional, sehingga lembaga riset lain juga tertarik mungkin untuk mengembangkan 5G, karena di Indonesia tuh negaranya luas. Aplikasinya banyak, agriculture, ocean, mau menemukan use case apa aja banyak. Betul. Jadi menurut saya tuh ini kesempatan sebetulnya buat Indonesia kalau mau melakukan inovasi di sini. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kita mau fill in the gap
gitu ya. Sebetulnya banyak ya Bunis ya. Banyak. Kita ngobrol sebentar aja gini Udah banyak. Udah banyak tapi ya gitu ya. semua itu kan jadi kayak terhambat karena kita mau melakukan belum bisa gitu. Teknologi belum ada, operatornya juga belum invest 5G gitu. Nah, kalau operator nggak mau invest, ada orang kepengen mencoba ya untuk itu yang juga mesti dipikirkan gitu. Itu harus betul. Jadi ada orang mau ini, saya butuh nih, tapi operatornya belum ada di tempat saya nih jaringan 5G-nya ini gimana gitu. Nah. Dan kalaupun sekarang ada opportunity-nya dengan private 5G tadi itu certain sektor lah ya yang can afford it. Untuk melakukan itulah, misalnya private sektor yang apa misalnya yang misalnya di sektor pertambangan gitu, betul. Tapi itu kan private. Nah, makanya kalau pemerintah memfasilitasi katakanlah universitas bisa juga mereka melakukan research 5G gitu kan, asal ada dana researchnya gitu, dia kan bisa bikin jaringan 5G juga di misalnya 1-2 universitas bikin research 5G, dia bikin cluster their own 5G di kampus. Dia bikin use case di kampusnya. Saya udah berpikir wah ini potensinya cukup besar itu. Mahasiswa kita kan sangat kreatif ya. Betul. Betul. Baik Bunis, pembicaraan obrolan yang sangat menarik nih ya. Kalau tidak terbatas waktu mungkin kita masih panjang nih obrolannya ya. Baik leaders, sebelum kita akhiri, kalau boleh saya minta insight dari Bunis dari pembicaraan kita yang menarik hari ini, kira-kira apa nih insight yang bisa di-share kepada leaders? Kalau dari sisi saya pribadi, sebetulnya potensi kita untuk melahirkan inovator-inovator itu cukup besar, dan inovator menghasilkan inovasi-inovasi itu cukup besar. Tinggal bagaimana kita ini sekarang harus membuat lingkungannya ini mendukung supaya lahir inovator-inovator dan inovasi baru gitu. Nah, baik dari sisi teknologinya harus difasilitasi, kemudian iklim untuk bekerja sama melakukan research bersama gitu, mungkin kerjasama untuk melakukan kajian atau diskusi teknologi itu harus dibina dan semakin diperkaya, baik tidak hanya untuk kawasan Indonesia tapi juga bekerja sama dengan universitas dari luar negeri, sehingga dengan demikian kita mulai terbiasa untuk melahirkan inovator-inovator dan mengerti ada inovasi baru dengan teknologi yang sudah disediakan, diperbolehkan oleh pemerintah gitu. Baik, terima kasih Bunis. Sama-sama. Pembicaraan yang sangat menarik. Baik leaders, sampai jumpa di diskusi yang akan datang.